Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 73, Membuka Gerbang Kota. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika sang prefek mendengar bawahannya menanyakan hal ini, dia hanya bisa membuka matanya dan mendesah. Jangan panik, ikuti aku ke tembok kota dan lihatlah dulu. Dia ingin melihat orang seperti apa Qi Fei sebenarnya. Jika kekuatan bela diri Qi Fei terlalu kuat, maka dia tidak punya pilihan selain membuka gerbang kota. Dia tidak tahu dosa apa yang telah dilakukan kota Xianyang, mengapa orang yang gelisah seperti itu muncul di bawah komandonya. Pada saat ini, Qi Fei telah memimpin pasukannya ke kota. Meskipun ia hanya memiliki 10 tank, kekuatannya tidak tertandingi oleh 10 kompi. Tank tempur Qi Fei berada di depan, dan ada cermin observasi dengan pantulan cermin di dalam tank. Mereka tidak perlu keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ketika prefektur datang ke tembok kota, ia melihat 10 tank itu dan menganggapnya aneh sekali. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan berdasarkan pemahamannya tentang Qi Fei, dia pasti tidak akan mendapatkan barang yang tidak berguna. Namun yang membuatnya bingung adalah, bukankah Qi Fei memiliki ratusan orang di bawah komandonya? Mengapa orang-orang itu tidak dapat dilihatnya sekarang, dan hanya melihat 10 benda aneh ini? Tepat ketika sang prefek kebingungan, Qi Fei berbicara kepada sang prefek dari jarak jauh melalui pengeras suara di dalam tank. Anda pasti prefek, kan? Saya Qi Fei, dan saya yakin Anda sudah mengenal saya. Ketika sang prefek mendengar bahwa tank-tank aneh itu benar-benar dapat mengeluarkan suara, dia sangat terkejut. Bahkan orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Tuan, apa sebenarnya benda ini? Dia benar-benar bisa berbicara. Sang prefek menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, pasti ada seseorang di dalam, dan ada yang berbicara. Betapa bodohnya aku. Meskipun dia belum pernah melihat tank, dia tahu prinsip paling mendasarnya. Ternyata Qi Fei termasuk di antara makhluk aneh itu. Sang prefek memandang ke 10 tangki besi. Meskipun dia tidak mengenali tank itu, dia tetap mengenali lapisan perak pada tangki itu. Itu hanya besi. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Qi Fei memiliki tambang besi dengan cadangan besi yang tidak ada habisnya. Sekarang tampaknya itu benar. Hanya dengan melihat bongkahan besi besar ini, Anda dapat mengetahui bahwa banyak di antaranya pasti telah digunakan. Sekalipun Qi Fei memiliki tambang besi ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun ia menginginkan tambang besi ini tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Jadi prefek tidak tertarik pada Qi Fei. Kata prefek kepada tank yang memimpin. Bukankah kalian dari Kabupaten Taohua? Apa yang kalian lakukan di kota Xianyang? Aku sarankan kalian untuk segera pergi dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sekarang, sang prefek tidak ingin lagi memedulikan pemberontakan Qi Fei, yang penting dia bisa menjauh dari sana. Lagi pula, Kaisar tidak memintanya untuk menangkap Qi Fei, jadi dia tidak perlu membuat masalah tanpa alasan. Walaupun dia berbicara dengan nada tegas, dia sebenarnya sangat panik. Dia tidak tahu benda aneh apa ini. Namun, dia berpikir karena Qi Fei berani membiarkan 10 makhluk berpenampilan aneh ini menyerang kota sendirian, daya mematikan mereka pasti luar biasa. Akan tetapi, semua anak buahnya adalah manusia biasa, bagaimana mereka bisa melawan bongkahan besi besar ini? Setelah mendengar ancaman dari prefek, Liu Xiaoshan terkekeh dan berkata kepada Qi Fei. Saudaraku, lihatlah orang tua ini. Dia masih belum menyadari situasi ini dan masih berusaha bersikap kasar kepadamu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita meledakkan pintunya dengan meriam? Qi Fei menatap langit dan menyadari bahwa banyak waktu telah berlalu. Dia masih harus bergegas. Jadi Qi Fei tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan di sini, dan dia terus berbicara kepada prefek. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau membuka gerbang sekarang, aku tidak akan menyerang kota Xianyang milikmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Prefek terkejut melihat Qi Fei tidak takut meskipun dia telah mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, dan bahkan mengulangi apa yang telah dia katakan kepadanya. Pada saat itu, seorang laki-laki pendiam yang berada di samping prefek tiba-tiba datang dan berbicara kepadanya. Tuan, jangan lupa bahwa Qi Fei memiliki bahan peledak di tangannya. Ketika pangeran kedua meninggal, seluruh negeri terkejut, meskipun semua orang tahu bahwa kaisar tidak menyukai pangeran kedua.
Tetapi bagaimanapun juga, pangeran kedua adalah saudara kandung kaisar. Alasan mengapa Qi Fei mampu menyingkirkan pangeran kedua adalah karena ia memiliki jenis bahan peledak yang cukup kuat untuk mengguncang bumi. Orang-orang di zaman dahulu suka melebih-lebihkan, jadi bahan peledak di tangan Qi Fei memang sangat kuat. Namun seiring menyebarnya rumor, hal itu menjadi sesuatu yang dapat meledakkan seluruh gunung. Sang prefek diingatkan oleh orang di belakangnya dan tiba-tiba mengingatnya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan ini? Qi Fei masih memegang bahan peledak di tangannya. Selama dia mau, dia bisa meledakkan gerbang kotanya kapan saja, dan bahkan secara tidak sengaja melukai banyak warga sipil di kota itu. Tidak heran Qi Fei tidak takut padanya. Dia memiliki cukup kekuatan untuk menjamin keselamatannya sendiri. Saat prefek ragu-ragu, kesabaran Qi Fei telah habis sepenuhnya. Qi Fei berpikir bahwa prefek tidak akan membukakan gerbang kota untuknya dengan mudah. Dalam kasus ini, ia hanya dapat menggunakan tindakan keras. Jadi Qi Fei meminta Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan untuk mengatur bola meriam ke sudut yang tepat dan bersiap untuk menembakkannya. Ketika prefek berada di tembok kota, dia juga melihat bahwa tank-tank yang dipimpin Qi Fei semuanya mulai bergerak. Lubang gelap itu menunjuk tepat ke gerbang kota mereka, dan sang prefek tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya, bertanya-tanya apakah Qi Fei akan mulai menyerang gerbang kotanya. Bagaimana kota Xianyangnya? Ini adalah kota tua. Kota Xianyang telah ada selama ratusan tahun sejak dinasti sebelumnya. Kita jangan sampai terjerumus ke dalam peluru beterbangan hari ini. Prefek bertanya pada Qi Fei dengan tidak percaya. Qi Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Qi Fei mencibir dan memberi prefek satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, aku akan menggunakan bahan peledak untuk meledakkannya. Qi Fei tahu bahwa prefek pasti tahu apa itu bahan peledak, dan bahwa Xianyang adalah kota dengan sejarah panjang. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menghancurkan harta karun tua itu. Prefek melihat bahwa Qi Fei memang sedang merencanakan ini, dan tahu bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sang prefek bergegas berbicara kepada para perwiranya. Cepat, buka gerbang kota dengan cepat. Pada saat ini, bahkan jika kaisar menyalahkannya, dia tidak punya pilihan. Setelah mengatakan itu, prefek berbicara kepada Qi Fei lagi. Tapi aku punya satu permintaan. Setelah kalian memasuki kota, kalian tidak boleh membantai penduduk sesuka hati. Gerbang kota terbuka perlahan. Qi Fei memerintahkan tank di belakangnya untuk memasuki gerbang kota dan mengirim sinyal kepada saudara-saudaranya yang bersembunyi di hutan. Bab 74, Ancaman. Setelah mendengar apa yang dikatakan prefek, Qi Fei berkata sambil tersenyum. Tuan, apa pendapat Anda tentang kami? Kami baru saja dalam perjalanan menuju ibu kota dan melewati kota Xianyang. Bagaimana mungkin kami bisa membantai kota ini? Sang prefek menghela napas lega saat mendengar Qi Fei mengatakan ini. Ketika Qi Fei dan yang lainnya memasuki kota, hari sudah senja dan hampir gelap. Liu Xiaoer menatap langit dan berkata kepada Qi Fei, "Saudaraku, hari sudah mulai gelap. Tidak cocok untuk bepergian sekarang. Bagaimana kalau kita beristirahat di kota Xianyang malam ini?" Qi Fei juga punya rencana ini dan berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Kalian pesan saja penginapan, dan suruh saudara-saudara membeli semua yang mereka butuhkan. Kita akan pergi ke pegunungan besok, dan tidak akan mudah untuk membeli barang nanti. Keuntungan bepergian dalam cuaca ini adalah cuacanya hangat dan Anda tidak perlu khawatir kedinginan di malam hari di pegunungan. Ada banyak makanan saat di pegunungan, jadi Anda bisa bepergian dengan beban ringan. Sementara Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan pergi untuk membuat pengaturan, Qi Fei mengabaikan pandangan penasaran orang-orang di sekitarnya dan langsung pergi mencari prefek. Pada awalnya, prefek tidak ingin memperhatikan Qi Fei, karena Qi Fei sekarang adalah orang yang sangat berbahaya. Dia juga khawatir jika dia terlalu banyak berkomunikasi dengan Qi Fei, kaisar akan meragukan kesetiaannya. Tetapi sekarang Qi Fei datang menemuinya, dan mereka harus bertemu apapun yang terjadi. Qi Fei melihat seorang pria parubaya berkulit putih, mengenakan jubah resmi, dan perut buncit. Cukuplah melihat kehidupan mewahnya yang membuatnya tampak sangat kaya. Di belakangnya mengikuti seorang pria parubaya berpakaian kasual yang tampak pendiam. Jika Qi Fei tidak memiliki keterampilan pengamatan yang baik, dia mungkin akan mengabaikan orang itu. Tetapi Qi Fei tidak melupakan apa yang terjadi ketika dia berada di tembok kota.
Pria inilah yang membisikkan sesuatu ke telinga sang prefek, dan sang prefek membuka gerbang kota. Jadi identitasnya pasti luar biasa. Qi Fei meliriknya seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Sang prefek tampak tidak sabar, tetapi dia tidak berani pergi, dan bertanya dengan nada frustrasi. Mengapa kau masih mencariku? Gerbang kota sudah dibuka untukmu, kata prefek itu dengan nada cemberut. Prefek tidak menyangka bahwa Qi Fei masih begitu muda. Dia juga tampak seperti lelaki yang baik, tidak seperti penduduk desa lainnya yang bungkuk dan berkulit gelap. Melihat penampilannya saja, tak seorang pun akan menyangka kalau dia adalah warga negara yang pemberontak. Qi Fei berkata kepadanya sambil tersenyum di wajahnya. Terima kasih banyak atas masalah ini, Yang Mulia Prefek. Namun, saya punya permintaan lain. Tolong jangan beritahu Kaisar tentang keberadaan kami hari ini. Qi Fei mengatakannya pada waktu yang tepat. Kalau saja dia tidak datang dan berbicara kepada prefek sekarang, prefek itu pasti akan mengirimkan seekor merpati untuk memberitahukannya kepada Kaisar. Ia juga menggambarkan dirinya berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga ia tidak punya pilihan selain membuka gerbang kota. Tetapi ketika dia mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia tercengang. Tentu saja dia tidak ingin menyetujuinya. Melihat ini, Qi Fei tersenyum lebih cerah dan berkata, saya kira prefek seharusnya sudah tahu kekuatan bahan peledak, kan? Anda, ketika prefek mendengar kata-kata ancaman Qi Fei, dia menatap Qi Fei dengan mata terbelalak karena terkejut. Qi Fei masih tersenyum dan tampak gembira, tetapi kata-katanya sangat kejam. Saya lupa memberitahu Anda, Tuan. Saya telah meminta anak buah saya untuk menyembunyikan beberapa bahan peledak di rumah Anda. Jika Anda tidak bekerja sama, saya tidak akan bersikap sopan. Apa? Beraninya kau menyembunyikan bahan peledak di rumahku? Berani sekali kau. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Prefek itu berasal dari keluarga terkemuka. Dia tumbuh dikelilingi orang banyak dan merasa tersanjung dengan mereka. Perjalanannya lancar-lancar saja dan tidak pernah diancam oleh siapapun. Namun kini, dia diancam oleh seorang penduduk desa dengan cara yang hebat. Itu sungguh keterlaluan. Qi Fei melihat bahwa prefek marah, tetapi dia tidak panik sama sekali dan berbicara dengan tenang. Tentu saja aku tahu, ini adalah pemberontakan. Anda, Qi Fei mengingatkannya bahwa Qi Fei sekarang sedang memberontak dan dia bahkan tidak menganggap serius Kaisar. Bagaimana mungkin mereka menganggapnya, sang prefek, serius? Bahan peledak itulah yang paling ia takuti. Pangeran kedua dan prajuritnya hancur menjadi abu oleh bahan peledak. Jika bukan karena daging cincang dan pecahan baju besi yang mereka kenakan. Saya khawatir tidak seorang pun akan percaya bahwa bahan peledak bisa begitu kuat. Karena pertempuran inilah Qi Fei menjadi sangat terkenal. Mungkin banyak orang tidak takut pada Qi Fei, tetapi mereka pasti akan waspada terhadap bahan peledak di tangannya. Sekarang setelah prefek mengetahui bahwa Qi Fei juga menyembunyikan bahan peledak di rumahnya, dia tidak bisa lagi melawan Qi Fei apapun yang terjadi. Sang prefek terdiam sejenak, dan hanya bisa memejamkan mata dan berbicara tanpa daya. Aku tidak tahu di mana kamu berada, dan aku juga tidak mengenalmu. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa sang prefek setuju dengan persyaratan Qi Fei. Setelah mendengar kata-kata dari prefek, Qi Fei tersenyum puas. Setelah menyapa prefek, dia berbalik dan pergi. Ketika prefek melihat Qi Fei pergi, dia bertanya kepada pria parubaya yang tidak mencolok di sampingnya. Yu, apa pendapatmu tentang ini? Zheng Yu adalah ajudan prefek, dan alasan utamanya adalah dia belum pernah melihat bahan peledak ini sebelumnya. Oleh karena itu, sulit untuk menilai keaslian kata-kata Qi Fei. Sikapnya terhadap dinasti Longteng selalu samar-samar, jadi pada saat ini, dia berkata, Tuan, saya sarankan agar kita mengirim seseorang untuk menggeledah rumah besar itu terlebih dahulu untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Baru kemudian kita bisa mengambil keputusan. Apa yang dikatakannya masuk akal. Sang prefek mengangguk dan mengatur agar anak buahnya pergi ke rumahnya dan melakukan penggeledahan karpet. Setelah Qi Fei berpisah dengan prefek, hari sudah benar-benar gelap. Ada beberapa pejalan kaki di jalan. Ketika Qi Fei memasuki sebuah gang, dia menatap tajam ke sudut dan berkata, "Siapa itu?" Qi Fei mengira itu adalah penyergapan yang dikirim oleh prefek, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara tawa seperti lonceng perak. Seperti yang diharapkan dari seorang pemberontak, reaksimu sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita keluar dari sudut. Wanita itu mengenakan gaun putih,
rambutnya dihiasi mutiara dan batu giok, dan dia memiliki liontin batu giok indah di pinggangnya yang tampak seperti batu giok lemak kambing. Dia memiliki kerudung di wajahnya, jadi Qi Fei tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tetapi hanya dengan melihat alis dan matanya, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita dengan penampilan yang luar biasa. Ekspresi Qi Fei tetap tidak berubah. Setelah melihat alisnya, dia berkata tegas, "Nona muda dari keluarga prefektur, mengapa Anda ada di sini?" Ciri-ciri wanita itu agak mirip dengan sang prefek, dan kediaman sang prefek tak jauh berada di dekatnya. Kita juga tahu identitas Qi Fei. Dia berpakaian sangat indah, dan jelaslah bahwa dia bukan gadis dari keluarga biasa, jadi mudah ditebak. Mingqi berkata dengan sedikit terkejut saat dia melihat Qi Fei bisa menebak identitasnya hanya dengan melihatnya. "Bagaimana kamu tahu?" Qi Fei tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya, jadi dia bertanya lagi. "Sudah kuduga, kenapa kau di sini? Kau ingin bicara denganku?" Tentu saja Qi Fei bisa melihatnya. Bab 75, Pergi. Mingqi secara khusus menunggu di sini. Sangat berbahaya bagi wanita ini berada di sini sendirian larut malam. Pada zaman dahulu, orang-orang menaruh perhatian besar pada pemisahan antara pria dan wanita. Mingqi tahu dengan jelas bahwa dia seorang pemberontak, tetapi dia masih berani bangkit. Karena kepercayaannya padanya, Qi Fei bersedia mendengarkan keinginannya. Mingqi hanya ingin datang dan melihat seperti apa rupa Qi Fei yang terkenal itu. Jadi saya menyelinap ke halaman depan untuk mendengarkan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Qi Fei sebenarnya telah menyembunyikan bahan peledak di rumah mereka, dia tidak dapat menahan diri untuk mendatangi Qi Fei untuk meminta klarifikasi. Tentu saja, salah satu alasannya pasti bukan karena Qi Fei tampan. Mingqi memberi hormat pada Qi Fei Yun dengan lembut dan berkata, "Namaku Mingqi, dan aku putri prefek." Qi Fei mengangguk sedikit ketika mendengar ini, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Mingqi terus bertanya, "Saya mendengar bahwa Tuan Qi menyembunyikan bahan peledak di rumah kami. Benarkah itu?" Sebelum bertemu Qi Fei, dia masih berpikir apakah dia bisa mengetahui lokasi bahan peledak. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Tetapi setelah melihat Qi Fei, saya merasa bahwa Qi Fei sangat berbeda. Dia benar-benar berbeda dari laki-laki biasa. Sebagai seorang penduduk desa, dia benar-benar memandang seorang laki-laki dengan status bangsawan seperti dia. Tak ada perbedaan sikap, entah itu terkejut atau takut, sanjungan atau bahkan kebencian. Semuanya normal, tetapi Qi Fei tampak tenang. Seolah-olah siapa dia, mengapa dia muncul, seperti apa rupa dia. Tidak peduli sama sekali. Jadi Mingqi berubah pikiran. Dia merasa dengan temperamen Qi Fei, dia tidak akan melakukan hal kejam seperti itu. Qi Fei tidak menyembunyikan bahan peledak di rumah mereka, terutama karena dia belum membuat ranjau. Kalau kita asal menaruh bahan peledak, di satu sisi mudah ketahuan, dan di sisi lain siapa yang akan meledakkannya. Jadi Qi Fei memanfaatkan ketakutan prefek terhadap kematian dan kurangnya pemahamannya tentang bahan peledak untuk membuatnya diam. Tetapi saya tidak menyangka wanita muda itu mendengarnya, dan dia pasti ketakutan. Itulah sebabnya dia datang menemui saya tanpa memperhatikan aturan ketat antara pria dan wanita. Qi Fei harus segera kembali dan tidak punya waktu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Sambil menatap Mingqi, dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum. "Ingin tahu, kau bisa mencarinya sendiri." Setelah berkata demikian, dia berjalan melewatinya tanpa melirik sedikitpun. Ini adalah pertama kalinya Mingqi diabaikan seperti ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, dia tersenyum. Dia mengerti bahwa Qi Fei tidak menaruh bahan peledak di rumah mereka. Tetapi demi membalas budi ayahnya, dia tidak berencana untuk memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Mingqi sudah lama tidak menyukai kaisar saat ini, tetapi itu adalah dendam pribadi dan Qi Fei tidak menyadarinya. "Kakak, kamu akhirnya kembali. Bagaimana caramu berdiskusi dengan lelaki tua itu? Apakah dia setuju?" Begitu Liu Xiaoshan melihat Qi Fei, dia tidak sabar untuk bertanya. Sebelumnya, Qi Fei khawatir prefek akan memberitahu kaisar, jadi dia ingin berbicara dengan prefek tentang masalah ini. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Qi Fei mengangguk dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, prefek sudah setuju." Liu Xiaoshan sangat gembira setelah mendengar ini, tetapi Liu Xiaour adalah orang yang tenang, jadi dia berbicara kepada Qi Fei dengan beberapa keraguan. "Saudaraku, secara logika,
sang prefek tidak akan setuju begitu saja. Dia tidak akan setuju secara terbuka, tetapi akan memberitahu kaisar secara rahasia setelahnya. Mendengar Liu Xiaoer mengatakan ini, Liu Xiaoshan juga merasa bahwa ini mungkin terjadi. Dia menatap Qi Fei dengan cemas dan berkata, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu seorang pejabat, dia pasti licik. Begitu kita pergi, dia akan memberitahu kaisar, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa bilang kita tidak bisa mengendalikannya?" Qi Fei melengkungkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Saya berbohong kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa saya telah menaruh bahan peledak di rumah mereka. Orang tua itu sangat takut mati, jadi dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Kau harus menjadi kakak tertua." Dengan ancaman bahan peledak ini, lelaki tua itu pasti tidak akan memberitahu kaisar dengan mudah. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoshan memandang Qi Fei dengan kagum, dan dia tahu itu. Selama Qi Fei mengambil tindakan, tidak ada yang mustahil. Sekalipun orang di seberangnya adalah prefek, dia harus patuh. Setelah beristirahat dan mengatur diri semalam, Qi Fei dan saudara-saudaranya melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Prefek tidak tidur nyenyak tadi malam. Ia buru-buru meminta anak buahnya menggeledah rumahnya dari atas sampai bawah. Tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan, kata prefek kepada orang-orang di sekitarnya dengan sedikit keraguan. "Aneh sekali, seperti apa bentuk bahan peledak ini? Bagaimana mungkin tidak ditemukan apapun? Tuan, mungkinkah tidak ada bahan peledak di rumah kita dan Qi Fei berbohong kepada Anda? Meskipun dia punya tebakan ini, dia hanya punya satu nyawa, jadi dia sama sekali tidak bisa bercanda tentang hal itu. Karena dia belum menemukan bahan peledak, dia pasti tidak akan bertindak gegabah," kata prefek kepada orang-orang di bawahnya dengan agak tak berdaya. "Baiklah, apa yang sedang dilakukan Qi Fei sekarang?" Qi Fei sekarang menjadi kekhawatiran besar baginya. Selama Qi Fei masih ada, dia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Untungnya, anak buahnya memberitahunya kabar baik. "Sebagai balasan atas perkataanmu, Qi Fei dan anak buahnya telah meninggalkan kota Xianyang pagi ini." "Kiri, bagus, dia akhirnya pergi. Dengan begitu aku tidak perlu melakukan apapun." Prefek merasa bahwa selama dia bekerja sama dengan Qi Fei, hidupnya akan terjamin. Meskipun dia tidak tahu di mana Qi Fei telah meletakkan bahan peledak itu, selama Qi Fei tidak berada di kota Xianyang, bahan peledak itu seharusnya tidak mempunyai efek apapun, kata prefek terus kepada anak buahnya karena khawatir. "Cari lagi di rumah besar itu. Aku yakin kita tidak mungkin tidak menemukan apapun." Ya, pada saat ini, suara seorang wanita terdengar. "Ayah." Sang prefek menoleh dan melihat putri kesayangannya Mingqi. Agar tidak membuat putrinya khawatir, sang prefek berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berbicara kepada Mingqi sambil tersenyum. "Mengapa kamu di sini?" Mingqi datang ke sini kali ini hanya untuk urusan Qi Fei. Dia merasa Qi Fei berbeda dari orang biasa. Dia seharusnya bukan tipe orang yang dibutakan oleh keserakahan, jadi Mingqi memikirkannya dan datang untuk berbicara dengan ayahnya. "Ayah, menurutku Qi Fei adalah orang yang cukup baik. Apakah ayah ingin mempertimbangkan untuk bekerja dengannya?" "Apa, kau sudah bertemu Qi Fei? Kapan itu terjadi? Bagaimana kau bisa bertemu dengannya secara diam-diam? Dia orang yang sangat berbahaya, kau tahu itu." Ketika prefek mendengar Mingqi mengatakan ini, dia sangat terkejut dan menatap Mingqi dengan gugup, takut Mingqi akan terluka. Untuk sesaat, dia bahkan tidak peduli tentang pertemuan rahasia Mingqi dengan seorang pria di luar suaminya. Dia hanya khawatir Mingqi akan disakiti oleh Qi Fei. Meskipun Qi Fei terlihat sangat anggun dan tidak pernah menyakiti siapapun. Tetapi sang prefek tahu bahwa itu hanya penampilannya. Bersambung ke bab selanjutnya.